Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junior Febriansa dari kelas 10 TPL absen 17. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Lanjut ke materinya. Yang pertama, pengertian konektivitas antar ruang dan waktu. Konektivitas adalah keterkaitan atau hubungan, sedangkan ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Lanjut ke aspek ruang dan ruangan. Ruang merupakan suatu tempat di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Aspek ruang meliputi wilayah darat, perairan, udara, beserta kelengkapan berbagai organisme biotik dan abiotik. Berikut contoh dari interaksi keruangan. 1. Wilayah pantai menghasilkan ikan laut, sedangkan wilayah pegunungan menghasilkan sayur mayur. Penduduk wilayah pantai membutuhkan sayur mayur, sedangkan penduduk wilayah pegunungan membutuhkan ikan laut. Untuk saling melengkapi, kedua wilayah dapat melakukan interaksi melalui perdagangan dan memenuhi kebutuhan demi memenuhi kebutuhan di wilayah masing-masing. Aspek waktu. Waktu merupakan semua rangkaian peristiwa yang terjadi ketika suatu proses berlangsung. Waktu dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Lampau. Lampau adalah waktu masa yang tidak dapat diulang, hanya dapat dikenang dan dijadikan pembelajaran. 2. Sekarang atau saat ini. Waktu sekarang adalah waktu yang berharga untuk dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan produktivitas. 3. Masa yang akan datang atau waktu akan datang perlu direncanakan agar kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Lanjut ke materi selanjutnya. Skip dulu. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu interaksi keruangan dan waktu. Yang pertama, A. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah. Perbedaan karakteristik ruang antar wilayah antara lain sebagai berikut. 1. Kandungan unsur hara lapisan tanah. A. Wilayah pegunungan vulkanik umumnya mengandung unsur hara yang tinggi. B. Wilayah dataran rendah dengan hamparan padang rumput yang luas dan suhu yang hangat merupakan wilayah yang cocok untuk kegiatan peternakan. 2. Kandungan mineral. 3. Keanekaragaman hayati menyebabkan adanya perbedaan flora dan fauna serta komoditas pangan di setiap wilayah. 4. Lapisan atmosfer. B. Syarat interaksi keruangan. Interaksi dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua belah pihak. Berikut persyaratan dasar yang memungkinkan terjadi interaksi keruangan. 1. Komplementari atau saling melengkapi, yaitu kondisi saling melengkapi antar wilayah dalam memenuhi kebutuhannya. 2. Intervening opportunity atau kesempatan antara, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pilihan tempat yang menawarkan komoditas yang sama. 3. Transferability atau kemudahan perpindahan barang ataupun orang. Selanjutnya, A. Infrastruktur transportasi. Keberadaan fasilitas jalan raya, pelabuhan, dan bandara pada suatu wilayah akan menyebabkan interaksi keruangan berjalan semakin efektif sehingga sistem transportasi komoditas menjadi lebih cepat dan tepat. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengaruh konektivitas antar ruang dan waktu. Yang A. Perkembangan pusat perdagangan dan produksi lokal. Setiap wilayah memiliki komoditas unggulan yang khas dan dapat dikembangkan sebagai keunggulan wilayahnya. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut dapat berupa hadirnya pusat perdagangan dan pusat produksi lokal. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu 1. Pusat perdagangan. Interaksi antar ruang dapat memicu proses pergerakan barang, manusia, dan informasi antar wilayah dalam kegiatan perdagangan. Transaksi pertukaran komoditas dalam dunia perdagangan menyebabkan suatu wilayah berkembang menjadi pusat ekonomi. 2. Pusat produksi lokal. Pusat pengembangan ekonomi dengan menggali potensi kekuatan lokal untuk pusat produksi lokal dilakukan dengan memobilisasi sumber daya, kapasitas, dan keterampilan rangka mencapai pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan. B. Perkembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana mendorong terjadinya interaksi keruangan. Contohnya kemudahan mengakses transportasi, memudahkan perpindahan barang dan masyarakat antar daerah. C. Perubahan penggunaan lahan. Interaksi keruangan menuntut alih fungsi lahan sebagai tempat pusat perdagangan, infrastruktur transportasi,
infrastruktur, jaringan komunikasi, dan tempat hunian penduduk. D. Perubahan orientasi pekerjaan. Berkembangnya kegiatan jasa menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan kegiatan agraris. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan di sektor jasa lebih modern daripada sektor agraris. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu contoh konektivitas antar ruang dan waktu. Yang pertama adalah mobilisasi sosial, yang kedua komunikasi, dan yang terakhir adalah transportasi. Lanjut ke kesimpulan pada materi ini, yaitu konektivitas antar ruang dan waktu. Kesimpulannya adalah bahwa keduanya saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Gerakan dalam ruang mempengaruhi waktu. Misalnya waktu bisa berjalan lebih lambat pada kecepatan yang sangat tinggi atau dalam medan gravitasi yang kuat. Dan perubahan dalam waktu juga dapat mempengaruhi persepsi dan pengalaman kita tentang ruang. Konsep ini membawa pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta dan membuka banyak pertanyaan dan penelitian dalam fisika, termasuk paradoks waktu dan perjalanan antar waktu. Oke, itu saja yang dapat saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.